Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek UTS yang sudah kami susun, yaitu sistem mesin pengeboran terintegrasi dengan konveyor dan teknologi sensor untuk penjempitan benda. Kemudian proyek kali ini kami susun berdua, yaitu sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuda Uruk Akbar dengan akhiran NIM 118. Dan saya sendiri Krisna Alam Kusuma dengan akhiran NIM 123. Berikutnya yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan kali ini saya akan menjelaskan apa itu PLC sendiri, kemudian apa itu CS Programmer dan CS Designer. Untuk PLC sendiri yaitu pengontrol berbasis mikroprosesor industri dengan memori yang dapat diprogram yang digunakan untuk menyimpan instruksi program dan berbagai fungsi. Kemudian pada proyek kali ini kami menggunakan CS Programmer dan juga CS Designer, di mana CS Programmer adalah software untuk memprogram PLC itu sendiri dan CS Designer untuk mendesain HMI atau Human Machine Interface. Dan yang menjadi rumusan masalah pada proyek kali ini yaitu tentang bagaimana cara merancang sistem otomasi pengeboran menggunakan PLC yang terintegrasi dengan konveyor, sensor benda, penjepit benda, dan arep pengebor. Kemudian yang kedua, bagaimana alur kerja dari sistem tersebut agar setiap komponen dapat beroperasi secara sinkron dan efisien. Dan yang terakhir, bagaimana cara pengaturan logika pada PLC agar sistem pengeboran berjalan otomatis sesuai urutan yang diinginkan. Dari rumusan masalah yang sudah saya sebutkan, kami bertujuan untuk membuat sistem ini merancang dan mengotomatisasi proses mesin pengeboran menggunakan PLC yang terintegrasi dengan konveyor, sensor pendeteksi benda, penjepit otomatis, dan arep pengebor agar proses produksi lebih efisien dan akurat. Jadi berdasarkan tujuan tersebut, maka dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana cara merancang sistem otomasi pengeboran menggunakan PLC dengan komponen yang saling terintegrasi dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada deskripsi sistem. Konveyor adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk mengangkut material dari satu tempat ke tempat lain. Lalu terdapat sensor barang, merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan, identifikasi, atau kondisi fisik suatu barang atau objek. Selanjutnya terdapat penjepit barang atau klem, merupakan alat yang digunakan untuk menjepit atau menahan barang, fungsinya untuk memberikan stabilitas pada saat barang diolah, atau pada alat ini pada saat barang akan dibor. Pengebor, yaitu merupakan komponen utama dalam sistem otomasi ini, berfungsi untuk melakukan proses pengeboran secara presisi terhadap benda kerja yang telah terdeteksi. Lalu ada PLC sendiri, sebuah rangkaian elektronik yang mampu mengerjakan berbagai fungsi kontrol yang kompleks. Selanjutnya ada alur kerja sistem. Pada alur kerja sistem terdapat mulai dan pada saat tombol start ditekan akan memberikan power kepada sensor untuk mendeteksi benda pada konveyor. Saat benda terdeteksi maka konveyor akan berhenti. Lalu pada saat konveyor berhenti, penjepit aktif untuk menjepit benda. Selanjutnya pengebor aktif untuk mengebor benda dan pengebor kembali ke posisi semula. Ketika penjepit melepaskan benda, maka konveyor akan aktif kembali, dan pada saat tombol stop ditekan, maka sistem akan berhenti. Baik, untuk simulasi kerja pada CS Programmer saya yang akan menjelaskan. Pada saat langkah pertama yaitu pada power terdapat tombol start untuk memberikan input power supply kepada relay 1. Pada saat tombol start ditekan maka mengaktifkan relay, dan di bawahnya terdapat lampu indikator power. Pada bagian lampu indikator power terdapat lampu standby yang akan aktif
meskipun tombol start belum ditekan. Dan ketika tombol startnya ditekan, maka lampu hijau sebagai indikator power akan aktif dan lampu standby akan nonaktif. Pada saat tombol start ditekan juga mengaktifkan konveyor yang terintegrasi pada relay 1 dan relay 2 pun akan aktif. Konveyor berjalan dan relay 2 menjalankan sensor benda dan dimmer silinder pun akan aktif. Pada saat sensor benda pada posisi off, di sini kami menggunakan differential tone, yaitu apabila merupakan sebuah logika apabila benda telah melewati atau pada saat sensor pada posisi off, maka akan aktif dan mengaktifkan relay 2. Relay 2 pun akan mengaktifkan dimmer silinder dan silinder penjepit akan aktif. Ketika silinder penjepit aktif pun akan menghitung timer dari silinder penjepitnya pada saat dijepit, lalu proses pengeboran terjadi dan terjadi perulangan proses pengeboran hingga 5 kali pengeboran pada 5 titik. Selanjutnya, apabila proses pengeboran telah selesai, maka penjepit akan melepaskan benda dan konveyor akan aktif. Untuk pada JX desainernya akan dijelaskan oleh Baik, jadi di sini kita masuk ke dalam simulasi pada CX desainernya. Di sini terdapat beberapa komponen ya, seperti push button, kemudian lampu indikator, kemudian ada konveyor, kemudian terdapat pengebor, sensor, dan juga penjepit. Jadi lampu indikator berwarna kuning menunjukkan bahwa lampu atau konveyor itu standby. Kemudian jika kita tekan PB on, maka lampu indikator akan berwarna hijau dan konveyor akan berjalan. Dan jika kita pencet sensor benda, maka penjepit akan aktif untuk menjepit, kemudian melepaskan, dan pengebor akan melakukan tugasnya, yaitu selama 5 kali pengeboran. Dan setelah pengebor selesai, kemudian penjepit melepaskan dan konveyor berjalan kembali. Jadi dari simulasi yang sudah kita saksikan atau kita simulasikan bersama, didapat kesimpulan bahwa dari perancangan dan pemrograman sistem mesin pengeboran otomatis menggunakan PLC ini mampu menjalankan proses pengeboran secara efisien dan struktur tanpa intervensi manual. Jadi dengan mengintegrasikan konveyor, sensor pendeteksi, penjepit benda, dan arah pengebor, seluruh rangkaian bekerja secara otomatis dan berurutan berdasarkan logika yang telah diprogram dalam PLC. Dan pada flowchart, program ladder diagram yang sudah disusun memastikan bahwa setiap langkah berjalan sesuai urutan. Jadi mulai dari pendeteksian benda hingga proses pengeboran dan pelepasan benda, sistem ini dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan produksi serta dapat mengurangi potensi kesalahan manusia dalam proses pengeboran. Sekian presentasi singkat dan simulasi dari kami. Selebihnya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.